terima kasih sebelumnya Bu Wasilah untuk wawancara kali ini. Saya mohon untuk Bu Wasilah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Jannah, umur saya 29 tahun, alamat saya bertempat di Desa Kerumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pekerjaan saya sekarang sebagai pendamping sosial PKH di Kementerian Sosial. Saya suku Bojo di Kabupaten Bima. Baik, ya. Terima kasih Ibu sudah memperkenalkan diri. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya, jadi ini silakan Ibu, apa yang Ibu setiap hari lakukan, atau mungkin apa yang Ibu pahami, atau yang Ibu memang ini yang terjadi sehari-hari kepada Bu Wasilah. Oke, untuk yang pertama, menurut Bu Wasilah, sehat itu apa sih? Sehat itu yang pertama tidak sakit ya. Oke, tidak sakit. Ya, sehat itu tidak sakit yang pertama. Oke. Yang berikutnya, kondisi kita sehat, bugar, tetap rapi, terhindar dari kotoran, lingkungan kita selalu bersih, pakaian kita selalu bersih, makanan-makanan yang sehat, dan lain-lainnya. Pokoknya pola hidup yang sehat, terhindar dari kotoran yang pasti, Pak. Oke, jadi lebih ke fisik ya Bu ya. Baik. Nah, kalau sehat, kalau orang sehat, bahasa Sambojonya apa Bu? Sehat, Pak. Sehat. Oh, sehat ya, biasa ya, sama ya. Oke, nah setelah sehat kita ke sakit nih. Menurut Bu Wasilah, sakit itu apa? Menurut pemahaman Bu Wasilah? Sakit kondisi kita lemah. Kondisi kita sudah lemah, lesuh, lunglai, capek, itu sudah termasuk sakit juga. Kondisi tidak fit. Tidak fit ya. Ya. Jadi secara fisik tidak fit. Baik. Bagaimana terkait dengan psikologis? Nah, apakah itu bisa dikatakan sakit juga kalau misalnya ada gangguan secara psikologis? Iya, sakit sih menurut saya Pak. Kalau gangguan psikologis itu terganggu, ya pasti ke arahnya sakit. Karena psikologis itu sangat tergantung juga pada kondisi badan kita, Pak. Misalnya psikologis kita terganggu dengan banyaknya pikiran, akan terkontaminasi dengan kepala kita, pemikiran kita. Akhirnya akan timbul sakit kepala, terus badan juga berpengaruh, lesuh, lunglai. Ya, baik. Nah, terkait dengan sehat tadi yang Bu Wasilah sudah ungkapkan. Nah, untuk menjaga kesehatan, apa yang selalu Ibu lakukan? Ya. Yang pertama, bangun saya ayo Pak ya, ceritakan aja kegiatan saya. Ya, tiap hari. Bangun, azan subuh saya bangun, saya bersih-bersih dulu tempat tidur, kemudian saya bersiap untuk berwudu, kemudian saya sholat, saya sapu, selesai sholat, saya sapu rumah, anak saya bangun, saya bangunkan anak, kemudian saya kasih sarapan, setelah sarapan saya mandikan, begitupun dengan saya harus membersihkan diri saya, mandi, kemudian saya berpakaian, kemudian anak saya berpakaian rapi. Ya, gitulah Pak. Seperti yang dilihat sekarang sudah kelihatan bugar seperti ini. Alhamdulillah ya. Jadi memang kebersihan menurut Bu Wasilah itu bisa meningkatkan kesehatan dan menjaga agar badan tetap fit. Nah, pernah sakit Ibu? Pernah Pak. Pernah. Nah, pada saat sakit apa yang Ibu lakukan untuk meredakan sakit itu? Saya biasanya sakit yang paling berat itu kadang saya ada HB saya tuh kadang naik turun Pak. Itu yang paling berat. Tapi kebiasaan sakit itu hanya pilek. Pilek itu kan pembawaannya kan sampai panas, sampai berat lah. Semua pekerjaan itu yang paling berat tuh pilek aja sih. Kalau untuk HB saya naik turun itu sudah biasa Pak, tapi saya selalu mengonsumsi untuk
HB itu selalu mengonsumsi buah vita jambu itu Pak. Itu tuh obat saya yang paling ampuh. Iya. Oke, jadi kayak memang itu ya jadi pakemnya kalau misalnya itu sangat berkhasiat minum buah vita jambu itu ya untuk meningkatkan HB-nya. Oke. Tapi kalau yang seperti sakit flu apa yang Ibu lakukan? Pilek, kalau pilek saya pola mandi aja Pak biasanya. Mandi ya, mandi. Ya, kalau untuk konsumsi obat saya jarang konsumsi obat Pak. Cuman saya pola keseharian aja sih. Kadang mandi, terus saya harus sering-sering minum air hangat. Biasanya kalau bangun tidur saya langsung minum air hangat kalau saya lagi pilek Pak. Baik, ya. Itu secara medis, kemudian kebiasaan sehari-hari. Nah, kalau misalnya secara tradisional mungkin ada yang dilakukan, misalnya pada saat sakit? Secara tradisional nggak ada Pak, cuman itu aja sih kalau saya hanya mengontrol pola mandi dan pola kebiasaan aja saya aja di rumah. Jadi ke on the track lagi ya, jadi sesuai kebiasaan setiap hari. Ya, baik Ibu Bu Wasila, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk wawancara hari ini. Saya kira cukup sekian. Selamat beristirahat. Rekam ya. Baik Pak Adibin, untuk mengawali wawancara kita, mohon Pak Adibin memperkenalkan diri dulu sesuai dengan panduan ini. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Mul. Nama saya Adibin, umur 34 tahun, alamat Kota Bima, Jalan Jenderal Sudirman, RT 12 RW 5. Pekerjaan saya sekarang adalah pendamping sosial program Keluarga Harapan dan suku Bima. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan singkat yang akan saya berikan ke Pak Adibin. Yang pertama, menurut Pak Adibin, sehat itu apa sih? Ya. Ya, menurut saya sehat itu adalah kondisi di mana tidak terkontaminasi dengan jenis penyakit apapun. Oke. Kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan bahagia, tanpa beban dan tanpa gangguan apapun yang ada dalam diri kita. Oke. Ya. Seperti itu. Ya, ada satu poin yang saya tangkap, melakukan segala sesuatu setiap hari dengan bahagia. Nah, ya itu bisa diceritakan lebih dengan bahagia itu yang seperti apa, Pak? Ya. Ya, yang pertama kita bahagia dalam menjalankan kehidupan kita ini, mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Kita bisa lihat istri dan anak kita tersenyum, menjalankan aktivitasnya sehari-hari, istri dapat bekerja dengan baik, anak dapat bersekolah dengan baik, sehingga mereka dapat sukses sebagaimana yang kita harapkan. Nah, yang saya maksud sebagai sehat baik secara fisik maupun secara environment atau secara lingkungan fisiologis maksud saya. Ya, oke. Ya. Nah, ya terkait bahagia itu lebih ke apa? Ke psikologis ya. Nah, selain tadi secara fisik, kemudian fisiologis, nah itu lebih ke psikologisnya. Jadi harus senang, harus bahagia, harus ceria setiap hari, baik Pak Adibin dengan keluarga, dengan anak-anak. Baik. Untuk yang kedua, kalau sakit, nah menurut Pak Adibin sakit itu yang bagaimana? Sakit itu adalah kondisi di mana tubuh kita tidak bisa melaksanakan aktivitas secara optimal akibat dari keadaan yang membuat tubuh itu terganggu secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik misalnya ya penyakit yang secara langsung bersentuhan dengan tubuh kita, sedangkan secara psikologis adalah sakit yang diderita oleh seperti gangguan jiwa dan lain-lain, tidak nampak secara fisik namun nampak secara psikologis.
Begitu Pak. Ya. Ya, jadi kalau misalnya sudah tidak bisa beraktivitas, ya itu sakit ya Pak ya. Nah, kalau ada masalah fisik dan masalah psikologis seperti itu. Nah, ini untuk jaga kesehatan nih, biar sehat, Pak Adibin itu melakukan apa nih? Untuk menjaga kesehatan, tentu saja yang pertama yang biasa saya lakukan yaitu menjaga pola hidup. Ya, dalam pola hidup itu yang pertama saya lakukan adalah menjaga kebersihan diri. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah selalu berpikir positif. Yang keempat adalah membuat suasana hidup lebih tenang. Ya. Tentu saja dengan asupan-asupan spiritual, asupan-asupan personal yang positif dan lain-lain. Oke, ya baik. Secara spiritual yang Pak Adibin lakukan seperti apa tuh Pak? Ya biasa kalau secara spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaan saya tentunya. Yang pertama ya tetap melaksanakan atau menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dan perintah Allah yang saya yakini sebagai sebuah sistem kebenaran. Ya. Di dalamnya tentu saja melaksanakan sholat 5 waktu, zikir pagi dan petang, puasa di Ramadan, rukun iman dan rukun Islam itu tetap penting kita lakukan. Ya, oke. Itu yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Nah, pada Pak Adibin pernah sakit? Dia pernah Pak. Baik. Nah, kalau misalnya pada saat sakit, Pak Adibin itu melakukan apa? Kalau pada saat kondisi sedang sakit, biasanya yang pertama yang saya lakukan adalah tentu saja berkonsultasi ke dokter tentang kondisi dan sakit apa yang saya rasakan, sehingga dapat mendapatkan obat yang sesuai dengan sakit yang saya alami gitu. Ya. Gitu Pak. Jadi cuman ke dokter aja ya Pak ya? Ya ke dokter, itu aja sih. Tidak mungkin saya ke dukun. Tapi iya, ini dukun nih. Di sana tidak ya Pak ya? Pak Adibin pribadi nggak melakukan itu, misalnya ke dukun atau ke mana? Alhamdulillah tidak, karena dulu memang ya waktu kecil ya, waktu kecil yang memanage kehidupan kita. Orang tua ya biasanya kan bawa kemana-mana karena kita belum tahu kan, sekarang sudah tahu. Ya alhamdulillah sudah tidak pernah pakai dukun-dukun begitu lagi. Di sana dukun apa namanya Pak kalau bahasa di sana dukun? Dukun itu sando. Sando di sana ya. Nah, bentuknya itu seperti apa Pak yang dilakukan? Kan Pak Adibin tentu masih ingat pada saat masih kecil dibawa ke sana itu seperti apa Pak perlakuan sando itu? Sando itu kan ada 2 jenis sebenarnya Pak. Ya. Sando yang pertama ya mengobati orang yang sakit secara fisik. Ya. Sando kedua itu mengobati orang secara non fisik. Ya, mungkin bisa lebih detail gimana tuh Pak kalau di sana? Ya. Bisa Pak. Ya. Sando secara fisik itu biasanya mereka mengobati orang-orang yang kena penyakit yang secara fisik, misalnya akibat patah tulang misalnya, akibat kecelakaan. Mereka bisa melakukan itu dan memperbaiki posisi tulang itu seperti sedia kala. Itu pakai ramuan, pakai ramuan. Pakai ramuan ya. Ramuan doa-doa gitu tentunya. Doa saya juga. Tanya itu apa? Ya. Apa gimana tuh saya tahu juga. Tapi itu dan mekanisme mereka tentu saja tidak sesuai dengan prosedur dokter gitu. Berbeda ya, berbeda. Ya. Nah, dulu saya juga dulu pernah patah tangan. Iya. Kecil itu. Yang dibawa ke orang tua saya itu bukan ke dokter,
justru ke dukun fisik mengurut tangan hingga dibalut dengan kain putih, dibalut diikat dengan pakai kencang, dikasih kencang dengan menggunakan bambu. Oke, bambu ya, oke. Akhirnya baik juga rupanya. Oh. Itu yang fisik. Oke. Nah, kalau yang itu Pak, yang selain fisik itu jenis yang lain ya? Ya itu kan sifatnya non fisik, ya dia mengobati penyakit yang biasa diderita oleh orang yang kerasukan biasanya. Oke. Sehingga cara pengobatan pun ya dengan cara jampi-jampi lah atau apalah itu. Oke. Ya. Menyemburkan apa juga yang nggak tahu juga itu. Iya. Tapi ya Pak Adibin pernah menyaksikan itu proses pengobatan Sando itu? Ya, saya sudah pernah melihat dan dilihat langsung oleh saya pada saat ponakan saya itu dulu. Oke. Ya. Tapi sembuh Pak? Sembuh juga. Sembuh juga. Oke, ya. Kira-kira menurut Pak Adibin faktor yang bikin sembuh itu apa? Kalau menurut saya sembuhnya ini karena faktor sugesti juga kali ya. Sugesti. Misalnya kamu pasti sembuh, ditanamkan dalam pikiran orang itu, maka yang terjadi pasti sembuh juga. Sugesti. Otak kita itu kan mampu merangsang kesembuhan, membuat sembuh secara non fisik itu tadi. Tapi di sana masih ada praktek seperti itu Pak? Sando masih? Sekali Pak. Oh masih ya. Oke. Ya. Baik. Ini tidak terlepas dari budaya masyarakat seperti itu karena mungkin Pak Adibin, terima kasih banyak wawancaranya cuma sampai di situ. Terima kasih. Lanjut saja. Saya langsung mengajukan pertanyaan ke Bu Sri. Ya, menurut Bu Sri, sehat itu apa sih? Sehat itu selain sehat itu keadaan yang stabil antara emosi dengan fisik mungkin. Oke, ya. Jadi tidak pusing, tidak stres, kemudian tidak stres, fisiknya baik-baik saja. Nah, kalau sakit itu apa, Bu? Kalau sakit itu kondisi di mana terjadi penurunan stamina, baik itu dari fisik maupun secara emosional. Jadi istilahnya agak kurang normal atau kurang stabil lah. Mungkin ada gejala-gejala tertentu, Bu? Kayak gimana? Ada gejala tertentu. Misalnya kalau dari segi fisik mungkin dipengaruhi oleh suhu di sekitar mungkin. Nah, kemudian kalau dari segi emosional mungkin ada berbagai macam masalah sehingga membuat kita berpikir atau stres yang menyebabkan sakit secara emosional. Gitu, pusing saya. Begitu ya, Bu ya? Ya, pusing, banyak pikiran. Ya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau Bu Sri dalam menjaga kesehatan, apa yang Bu Sri lakukan? Yang pertama, saya selalu kebiasaan hidup bersih itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terus kemudian pola makannya harus teratur. Tidak boleh menunggu lapar dulu baru makan. Kemudian selalu membuat suasana hati baik dan tenang gitu. Jadi semua masalah itu sebesar apapun masalah, jangan sampai dipikirkan secara terlalu dalam sehingga membuat kita stres. Jadi
bawaannya enjoy lah, sebesar apapun masalahnya, kembali lagi kepada saya berkeyakinan Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar daripada batas kemampuan kita. Oke, ya, itu ya. Jadi biar sehat seperti itu. Nah, kalau misalnya pernah sakit, Bu? Pernah. Pernah. Sakit yang paling dirasa parah itu yang seperti apa, Bu? Kalau sakit yang terlalu parah sih bisa dibilang saya enggak pernah, cuman paling flu karena karena sering turun lapangan itu mungkin dipengaruhi oleh suhu yang kurang enak itu. Kemudian kayak demam-demam biasa seperti itulah, enggak terlalu ada penyakit yang parah sih. Nah, apa yang Ibu lakukan ketika dihadapkan pada situasi tersebut? Misalnya pada saat Ibu sakit, apa yang dilakukan, Bu? Yang pertama saya itu istirahat yang cukup, terus banyak minum air putih, kemudian memeriksakan kondisi ke menteri atau bidan terdekat, misalnya seperti tekanan darah, normal apa enggak, seperti itu. Kemudian selalu mengkonsumsi makanan, walaupun kan biasanya kalau orang lagi sakit itu kan nggak enak makan ya Pak ya, selera kurang. Tetapi bagi saya untuk tetap menjaga supaya tidak terlalu sakitnya itu terlalu parah atau terlalu berkelanjutan, sebisa mungkin saya tetap mengkonsumsi makanan atau nasi itu walaupun sedikit harus gitu. Ya, jadi kemudian minum vitamin, banyak minum vitamin. Oke. Untuk di Ibu atau mungkin di keluarga, nah kira-kira apa nih yang membedakan ya kalau misalnya untuk jaga kesehatan kemudian pada saat sakit, apa yang berbeda dengan keluarga lain atau mungkin orang lain? Ada tidak? Misalnya yang Ibu kan suku orang Bima nih, ada tidak sesuatu yang dilakukan yang memang betul-betul itu di rumah tuh ada ini tiap hari gitu untuk jaga kesehatan. Ada tidak, Bu? Di rumah saya itu harus dibiasakan pagi itu harus bangun pagi, terus olahraga dalam artian olahraga ringan di dalam rumah, misalnya kayak bersih-bersih dan lain sebagainya itu mungkin salah satu bentuk penanganan dini supaya kita tetap kelihatan sehat gitu. Jadi tidak tidur ya, tidak tidur pagi. Jangan tidur, pokoknya jangan malas lah. Oke. Misalnya kalau badan kita terasa agak-agak mau merinding atau bagaimana itu, jangan dibawa tidur, langsung bangun cari pekerjaan biar sakitnya nggak sampai terus-terusan lah gitu. Oke, itu aja ya Bu ya. Jangan dibawa manja lah. Ya, jangan manja gitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, untuk mengawali, silakan Pak Suherman mengenalkan diri dulu ya. Ini panduannya yang ada di layar. Silakan Pak Suherman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suherman, umur 33 tahun, 4 tahun. Alamat Dusun Katipu, Desa Tengah, RT 01, RW 01, Kecamatan Moha, Kabupaten Bima. Pekerjaan sebagai pendamping keluarga harapan, suku dari Bima. Oke, suku Bima ya. Ya, jadi ya baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertanyaan pertama, menurut Pak Herman, sehat itu apa sih? Kalau menurut saya, sehat itu adalah kondisi di mana tubuh itu baik secara fisik, mental, maupun dari hubungan dengan orang lain, jadi bebas dari penyakit, Pak. Nah, di baik fisik, kemudian secara mental juga itu terhindar ya dari gangguan seperti itu. Dari gangguan ya Pak. Ya. Sementara kalau misalnya sakit, menurut Pak Suherman itu keadaannya yang seperti apa?
Kalau sakit itu adalah kondisi di mana tubuh itu mengalami ketidakstabilan. Ya, ada yang merasakan sakit secara fungsi, misalnya hati, maupun pikiran juga bisa dikatakan sebagai orang sedang sakit, Pak. Kalau misalnya pikiran sedang kacau, jadi sakit itu tidak hanya sebatas pada bagaimana orang merasakan sakit di dada, jantung, dan atau di hati dan lain sebagainya, Pak. Termasuk juga rusak pola pikirnya itu bagian daripada sakit juga menurut saya, Pak. Ya. Oke, jadi secara fisik juga secara psikologis ya itu tergolong kalau misalnya terjadi gangguan itu masuk sakit. Oke. Nah, untuk menjaga kesehatan Pak Suherman nih apa yang dilakukan biar tetap sehat selalu? Ya. Kalau menurut saya agar tetap sehat selalu itu selain daripada makanan yang bergizi adalah bagaimana menjaga pikiran agar tetap sehat, Pak. Karena bisa kita lihat kalau orang gila itu jarang sakit karena dia tidak punya pikiran yang macam-macam gitu. Nah, dan yang dilakukan oleh Pak Suherman seperti itu. Jadi positive thinking. Ya, positive thinking pada diri sendiri, pada keluarga, pada orang lain, pada teman. Ya. Jadi itu bagian daripada menjaga kesehatan. Oke, ya, terkait dengan tadi sakit seperti itu. Nah, pernah sakit Pak? Pernah sakit atau mengalami sakit? Kalau cuma demam, sakit kepala gitu aja. Oke, nah kalau misalnya sakit, misalnya pada saat demam atau apa yang dilakukan oleh Pak Herman? Ya kalau biasanya kalau di kampung ini Pak, kalau orang sakit itu tidak langsung ke dokter, Pak. Oke, iya. Jadi ya yang paling pertama itu bagaimana bisa kalau sakit kepala. Sakit kepala kalau orang Bima sebut itu caroi dalam artian apa ya kalau bahasa Indonesianya ini karena ada pengaruh salah mandi dan lain sebagainya itu Pak gitu. Jadi ya di dulu ke orang-orang yang pintar gitu kalau di sini belum langsung ke dokter. Oke, ke orang-orang pintar. Ini menarik nih. Jadi orang-orang pintar itu diapakan, Pak? Kayak membacakan doa dan lain sebagainya, Pak. Biasa kalau orang kampung itu kalau biasa budaya di kampung, kalau enggak terlalu kronis banget, orang enggak langsung ke rumah sakit, Pak. Jadi mending kayak didoakan. Itu seperti apa? Ada ritual khususnya? Ya, enggak sih Pak, kayak dikasih air atau air yang sudah didoa dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Tapi tetap juga kayak kalau kita kan sudah berhubungan dengan orang-orang luar, orang-orang ya ada pengalaman, di paling ke apotik, meskipun tetap juga dibacakan doa oleh orang Pak gitu. Ya, dan itu berhasil ya. Rata-rata berhasil, Pak. Berhasil. Oke, selain tahu kalau orang yang tidak percaya, Pak. Kalau misalnya yang tradisional seperti itu selain didoakan, ada lagi nggak yang lain? Misalnya badannya sakit-sakit, pegal-pegal atau apa yang ringan-ringan seperti itu. Ada lagi tidak yang khas yang kalau di sana tuh? Ya kayak saya kayak kemarin orang tua baru meninggal Pak ya. Nah, jadi pekerja berat gitu, berat tidak pernah cerita tentang kondisi tubuh. Nah tiba-tiba sudah terlalu parah baru menceritakan tentang kondisi. Nah kalau merasakan sakit ya paling memanggil orang untuk pijit, memanggil orang yang kayak kalau sebutan orang Bima ini kan salah urat apa kayak angkat-angkat berat itu Pak gitu. Ya orang panggil orang yang pijit-pijit yang bisa kalau orang Bima sebut itu yang bisa bicara dengan saraf urat dan lain sebagainya. Nah tanpa mengetahui ataupun bahwa sebenarnya ada penyakit lain. Nah tiba-tiba pas saya bawa ke dokter, kondisi sakit yang dialaminya adalah liver yang sudah terlalu parah gitu. Nah, sehingga tidak bisa lagi untuk diselamatkan kemarin. Nah ini maksud saya hal-hal semacam ini
mesti dihilangkan. Kalau sakit itu mending segera ke dokter gitu. Dokter. Oke. Ya. Ya, oke. Sekalian saya ucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya beliau ya, mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Amin. Ya. Oke, itu saja yang wawancara kita hari ini, Pak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Pak. Makasih juga. Ya. Nama saya Zulharman. Ya. Umur saya 35 tahun. Oke. Alamat saya di Jalan Lintas Tente Sambori LT 8 ya. RW 04 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Pekerjaan saya pendamping program Keluarga Harapan di Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Kemudian suku saya suku Mbojo atau suku Bima. Oke, suku Bima ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, itu untuk perkenalan. Nah, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ini saya rekam tidak apa-apa ya Pak ya, dan akan nanti ya, saya silakan, unggah silakan. di link YouTube saya. Tidak apa-apa ya? Ya. Silakan Pak. Ini pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Zul. Menurut Pak Zul, apa sih yang dimaksud menurut Pak Zul nih ya dari Pak Zul itu sehat itu apa sih gitu Pak? Kalau menurut saya sehat itu kondisi jasmani yang prima. Maksudnya begini, kondisi jasmani yang prima itu adalah kondisi jasmani yang secara tanda-tanda fisik itu normal dan tidak mengalami sakit gitu. Okay. Nah, itu sehat. Oke, itu sehat ya, jadi prima ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, kalau menurut Pak Zul lagi nih, yang sakit itu bagaimana menurut Pak Zul? Kondisi yang sakit itu adalah kondisi salah satu atau sebagian besar dari fisiknya mengalami mengalami ketidakberfungsian. Jadi fungsi dari salah satu atau beberapa anggota badannya itu tidak sesuai dengan semestinya, ditandai dengan gejala-gejala tertentu. Oke, gejalanya seperti apa nih Pak? Yang gejalanya misalnya bisa panas, bisa dingin, bisa warnanya berubah misalnya kalau pada kulit itu, ya, atau tumbuh benjolan-benjolan atau ada sesuatu yang beda lah dari fisiknya, dari fisiknya seorang sehat. Ya, oke. Itu ya menurut Pak Zul tentang sakit. Nah, kalau ini nih dalam menjaga kesehatan nih, Pak Zul itu apa yang Pak Zul lakukan sehari-hari? Ya. Kalau dalam menjaga kesehatan itu yang paling utama itu kalau menurut saya dan yang saya lakukan itu adalah yang paling utama itu adalah makan tepat waktu. Ya. Kemudian berperilaku hidup bersih. Jadi artinya kita menggunakan pakaian yang bersih. Ya. Kemudian yang paling penting kalau saya pribadi itu tidur tepat waktu. Oke, tidur tepat waktu ya. Maksudnya tidak begadang gitu. Oke, tidak begadang. Ya. Biasanya tidur jam berapa tuh Pak? Sehari-hari? Kalau saya jam 10-an lah, jam 10, setengah 11 itu udah tidur. Paling lambat ya. Itu sudah paling tidur. Lambat. Bangun Ya. subuh. Kemudian tidur siang, setiap hari tidur siang nggak Pak? Tidur siang, saya jarang tidur siang. Ya. Jarang. Jadi istirahat malam ya. Oke. Ya, istirahat malam. Alasannya biar sehat seperti itu atau seperti apa tuh kalau misalnya tidur yang cukup menurut Pak Zul? Karena kalau menurut saya, kalau pada siang harinya itu sudah merasakan capek yang luar biasa, ya. Kalau sudah tidur itu badan kembali segar lagi. Oke. Jadi tidur itu menurut saya mengistirahatkan fisik
Mungkin begitu. Ya, biar sehat ya Pak ya. Nah, kalau misalnya Pak Zul pernah sakit? Pernah. Pernah, oke. Nah, yang dilakukan oleh Pak Zul pada saat sakit itu seperti apa? Kalau kebetulan saya ini sakit itu belum pernah diopname ya. Belum pernah. Ya. Jadi sakit yang demam, yang Yang saya lakukan itu kebanyakan adalah berusaha makan yang banyak. Makan yang banyak. Walaupun kondisi liur saya pahit atau bagaimana, saya berusaha makan yang banyak. Iya. Itu berusaha menguatkan diri aja. Iya. Karena saya juga jarang juga mau minum obat kalau saya. Iya, oke. Jadi tidak minum obat ya, tapi makan yang banyak, istirahat yang cukup, gitu ya. Ya, istirahat yang cukup, makan yang banyak. Gitu. Ya. Nah, dan itu sembuh. Misalnya pada saat sakit. Sembuh. Ya, sembuh. Iya. Sembuh. Biasanya setelah makan itu tentu nggak langsung sembuh sih. Iya. Setelah makan itu besoknya atau makan lagi akan keluar keringat begitu. Itu lambat laun langsung sehat lagi. Nah, oke. Ada jenis makanan tertentu mungkin Pak yang apa? Yang kalau saya sop ayam. Makan dalam kondisi yang panas. Panas, oke, itu ya. Oke, ini secara ini Pak, yang mungkin sebagai orang Bima, nah kira-kira menurut Pak Zul apa yang mungkin bisa di-share kepada yang orang lain yang mungkin hanya orang Bima gitu yang lakukan untuk menjaga kesehatan gitu? Kalau orang Bima itu begini, kalau orang Bima itu kuat dengan obat herbal rempah-rempah. Oke, seperti. Jadi kalau pagi hari setiap minggu itu selalu minum obat yang pahit yang terbuat dari jahe-jahean itu. Jahe-jahean. Nah itu langsung minum pahit. Kemudian ada juga dalam bentuk bubuk yang yang dioles. Yang dioles biasanya di badan, di bagian pinggang, di bagian kaki, punggung gitu. Nah itu yang dioles itu ada rasa panas, pedas gitu. Oh iya. Bahan-bahannya ya ada jahe, ada bahasa Bimanya ini sabia apa ya bahasa Indonesianya? Iya. Oke, termasuk ada minyak dari sana tuh dari Bima ya Pak yang terkenal ya? Ada minyak. Ya. Minyak apa sih minyak namanya? Kelapa asli kalau dari sini di Bima ini. Dengan rempah-rempah itu ya? Yang di apa? Ya, minyak rempah, minyak Sumbawa. Oh, nah minyak Sumbawa ya. Oke, ya. Ya, minyak Sumbawa. Ada di rumah saya selalu tersedia itu. Selalu tersedia ya. Jadi kalau misalnya ada sakit-sakit seperti itu pakai minyak Sumbawa juga sudah sembuh gitu ya, Pak ya. Ya. Pertolongan betul. Entah itu sugesti atau apa, tapi di rumah-rumah itu selalu ada itu. Selalu ada ya minyak Sumbawa itu ya. Oke. Ya. Oke, Pak Zul, ya terima kasih banyak ini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.